Ya, baik, kita mulai ya untuk perkuliahan hari ini. Sudah ada semua ya? Halo, suara saya jelas? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Oke. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya semua? Sehat? Alhamdulillah, Bu, sehat. Ya, insya Allah ya. Baik, mungkin langsung saja untuk perkuliahan hari ini ya. Pada mata kuliah fitokimia. Ini pertemuan kelima ya, dilakukan secara online. Untuk materi, sebentar saya izin share dulu ya. Terlihat nggak? Dina. Ya, sebelumnya mungkin nanti saya jelaskan dulu ya untuk deskripsi, di mana mata kuliah ini menjelaskan tahapan proses ya melakukan pemisahan senyawa metabolit sekunder dengan metode fraksinasi. Nah, adapun nanti untuk kemampuan akhir dari materi ini ya, yaitu yang pertama adalah mahasiswa mampu ya memahami perbedaan definisi antara pemisahan dan pemurnian ya, serta memahami metode pemisahan secara kimia dan fisika. Kemudian mampu memahami tentang sistem keseimbangan dua fase ya pada saat proses pemisahan. Sampai itu juga mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan definisi kromatografi sebagai salah satu ya metode pemisahan, dan juga mampu memahami dan menjelaskan penggolongan kromatografi beserta prinsip dan penggunaannya. Baik, untuk materi pembelajaran hari ini kita akan membahas terkait definisi ya, definisi pemisahan dan pemurnian serta memahami ya metode pemisahan secara kimia dan fisika itu dengan metode vaksinasi ini ya. Kemudian definisi dan prinsip keseimbangan dua. Oke. Nah, untuk metode pembelajaran kita dilakukan secara penyampaian ya, atau saya memberikan materi gitu ya secara lisan, kemudian nanti ada sesi tanya jawab ya. Kemudian mungkin nanti ada diskusi ya, barangkali SGD ya. Kemudian dan ada metode terkait apa CTL ya, yaitu di mana materi ini nanti dikaitkan ya, apa yang sudah disampaikan gitu ya, dan bisa menerapkan pada praktikum nanti gitu ya. Kemudian untuk sistem penilaian di sini ya untuk mata kuliah materi menggunakan teknik ini ya, tes lisan ya. Jadi nanti tes lisan, tanya jawab, nah itu saya akan memberikan penilaian. Oke. Baik, mungkin langsung saja ya untuk materi hari ini kita mulai terkait penarikan ya senyawa metabolit sekunder dengan metode vaksinasi. Oke, perlu diketahui ya untuk vaksinasi ya. Sini pengertian ya dari vaksinasi di sini memiliki prinsip ya, prinsip kerja ya, di mana proses penarikan senyawa pada suatu ekstrak dengan menggunakan dua macam pelarut yang tidak bercampur atau tidak saling bercampur gitu ya. Jadi di sini memang vaksinasi ini merupakan proses pemisahan ya, pemisahan dari senyawa-senyawa berdasarkan tingkat kepolarannya gitu ya. Nah, biasanya
jumlah dan senyawa yang dapat ditarik atau dipisahkan ya menjadi fraksi-fraksi yang berbeda ini tergantung pada jenis tumbuhannya. Jadi nanti proses selanjutnya dari pemisahan senyawa berdasarkan kelarutan ya atau tingkat kepolaran ini akan terbagi menjadi beberapa fraksi tadi, gitu ya. Nah, jadi untuk itu fraksinasi ini dilakukan dengan menggunakan dua metode, yaitu dengan menggunakan metode ECC ya, atau ekstraksi cair-cair ya, dengan menggunakan corong pisah itu sebagai alatnya. Kemudian nanti dilanjutkan menggunakan metode kromatografi ya. Oke. Nah, untuk pelarut yang digunakan tuh ya secara umum biasanya untuk vaksinasi ini menggunakan pelarut N-heksana ya. Jadi N-heksana di sini menarik senyawa lemak ya dan senyawa non polar yang bersifat non polar. Kemudian selanjutnya pelarut etil asetat. Nah, untuk etil asetat dia menarik senyawa semi polar dan juga metanol ya atau etanol. Ini pelarut ini juga menarik senyawa-senyawa yang polar. Ya. Jadi senyawa-senyawa yang bersifat non-polar ini akan larut dalam pelarut yang non-polar. Sedangkan senyawa-senyawa yang bersifat polar itu akan larut dalam pelarut yang bersifat polar juga. Jadi metode pemisahan ini yang biasa digunakan tadi ya, vaksinasi cair-cair ya atau ECC digunakan memang menggunakan dua cairan tadi ya, dua cairan pelarut yang tidak saling bercampur atau dua-duanya dia bersifat polar maupun non polar. Jadi sehingga senyawa yang diinginkannya itu bisa terpisah-pisah gitu ya tadi menjadi beberapa fraksi gitu ya. Nah, adapun perbedaan ya dari ekstraksi dan vaksinasi ya. Ini tentunya untuk ekstraksi ini materi yang sudah pernah saya sampaikan ya, meliputi mulai dari pengeringan dan penghalusan ya, penghalusan bahan itu berupa simplisia ya. Kemudian di samping itu harus dilakukan atau dipilih ya. Di sini ada pemilihan pelarut, tentunya pelarut juga ini disesuaikan dengan sifatnya ya, sifat dari senyawa yang akan kita tarik ya. Kalau memang senyawa tersebut dia bersifat polar, maka pemilihan pelarutnya juga harus yang bersifat polar juga, gitu ya, agar mudah tertarik gitu ya. Kemudian dalam pemilihan metode, ya metode juga kemarin ekstraksi banyak metodenya ya, ada metode dingin maupun panas ya. Nah ini tentunya juga harus dipilihkan yang sesuai gitu ya, tentunya sesuai dengan sifat dari senyawa tersebut ya. Jika senyawanya tidak tahan terhadap pemanasan, maka dipilihkan metode yang dingin ya. Yaitu contohnya misalnya apa? Metode dingin apa contohnya? Maserasi. Ya betul, maserasi dan Perkolasi, Bu. ya betul perkolasi ya. Jadi contoh dua metode yang metode dingin tadi ya, maserasi dan perkolasi. Nah ini juga harus disesuaikan ya metodenya. Kemudian, nah ini tentunya berbeda dengan metode vaksinasi ya. Kalau metode vaksinasi tadi salah satunya adalah yang paling umum ya yang digunakan adalah ekstraksi cair-cair ya atau ECC. Ya, kemudian nanti dilanjut ke dalam metode kromatografi, bisa kromatografi macam-macam ya, ada kolom, ada kromatografi lapis tipis ya, ada kertas ya dan lain sebagainya ya. Nah ini jadi lebih ke nanti pemisahan ya, pemisahan dari senyawa metabolit sekunder. Nah oke, baik di sini saya menjelaskan ya terkait metode ekstraksi cair-cair atau disingkat TCC, di mana
ekstraksi cair-cair ini untuk memisahkan komponen dalam campuran antara dua fase larut berbeda atau tidak tercampur. Jadi artinya dalam proses ini atau metode ini menggunakan dua pelarut yang sifatnya berbeda tadi ya, yaitu bisa bersifat polar maupun non polar, gitu ya. Nah, selain itu alat yang digunakan ya untuk metode ekstraksi cair-cair di sini yaitu dengan menggunakan apa ini? Labu atau corong? Ada yang tahu nggak? Ini namanya apa? Alat apa? Corong Corong pisah. pemisah. Ya, betul, corong pisah ya. Nah, ini bentuknya kerucut ya. Seperti apa ya? Jadi setengah bola gitu ya, tapi ada dia mengkerucut gitu ya. Nah, di atasnya ini ada penyumbat ya. Kemudian bawahnya ini ada keran ya. Nanti keran ini fungsinya untuk mengeluarkan cairan gitu ya. Karena nanti ada dua fase tadi ya. Oke. Nah, jadi nanti penggunaannya di sini digunakan campuran dua fase larut yang berbeda tadi ya. Nanti dimasukkan masing-masing ya. Kemudian nanti prosesnya itu dikocok ya atau digoyangkan ya sampai dia tercampur, kemudian didiamkan. Nah, setelah didiamkan itu pasti ada pemisahan ya. Ada dua lapis ya. Jadi nanti dari dua lapisan itu salah satunya nanti akan diambil ya atau dikeluarkan ya melalui keran tadi ya, keran corongnya. Nah, pada saat pengocokan itu diusahakan tutupnya atau penyumbatnya sesekali harus dibuka ya karena nanti khawatir ada gas ya karena itu kan pelarutnya dua pelarut yang berbeda ya. Jadi bisa menimbulkan terjadinya timbulnya gas gitu ya, maka harus sesekali dibuka gitu ya penyumbatnya. Oke, nah ini selanjutnya metode kromatografi. Tentunya kromatografi di sini merupakan teknik pemisahan zat ya dari campuran berdasarkan perbedaan migrasi ya komponen-komponen tersebut ya. Jadi migrasi komponen-komponen tersebut menggunakan fase gerak dan fase diam. Jadi fase geraknya ini berupa larutan ya dan fase diamnya ini bisa padatan atau cairan gitu ya. Atau gas maksud saya ya. Tuh. Kemudian untuk kromatografi ini merupakan pemisahan yang dilakukan berdasarkan sifat fisika kimia. Jadi digunakan berdasarkan sifat fisika kimia dari apa? Dari kelarutannya, ya dilihat dari kelarutannya, kemudian absorpsinya atau penyerapnya, kemudian keatsiriannya. Fase gerak ya yang dapat berupa tadi cairan dan gas, dan fase diam itu bisa berupa padatan maupun cairan ya tergantung dari metode kromatografi yang akan dipilih gitu ya. Oke, ini kita masuk ke jenis-jenis kromatografi ya. Ini banyak ya. Ada kromatografi kertas ya, kromatografi lapis tipis, kromatografi kolom, kromatografi gas, kemudian kromatografi cairan, dan kromatografi pertukaran ion. Ya, tentunya masing-masing metode ini memiliki prinsip yang berbeda ya. Kalau kromatografi kertas ya, ini menggunakan apa? Fase diamnya. Fase diamnya apa? Biasanya kertas ya, atau kertas saring ya yang digunakan. Jadi nanti ada gaya kapiler ya pada kertas tersebut ya. Nanti kan ada. Nah, untuk cairannya ini adalah sebagai fase geraknya. Ya, jadi nanti fungsinya dia menarik atau kertas itu kan menjadi basah ya. Jadi nanti berfungsi menarik cairan melewati kertas dan memisahkan campuran tadi. Ya. Jadi prinsip dari kromatografi kertas ini adalah absorpsi ya dan kepolaran ya, di mana
absorpsi ini didasarkan pada panjang komponen dalam campuran yang diabsorpsi, gitu ya. Kemudian, nah permukaan fase diam dan kepolaran komponen selain itu berpengaruh ya, karena komponennya itu akan larut dan terbawa oleh larut ya, jika memiliki kepolaran yang sama gitu ya, serta kecepatan migrasi pada fase diam maupun fase kering. Kalau kromatografi lapis tipis atau KLT ini biasanya menggunakan materialnya itu berupa adsorben ya, jadi dia rata berupa gelas atau plat ya, plastik gitu ya. Nah ini biasanya dia bentuknya datar ya, atau apa ya, si plat ini dia berfungsi sebagai fase diamnya ya, sedangkan untuk fase geraknya adalah cairannya ya. Jadi nanti ada larutan ya, dia di sini metodenya sangat sederhana ya dan cepat ya. Jadi untuk mengecek kemurnian dan komponen senyawa tersebut gitu ya. Jadi nanti bisa digunakan untuk mendeteksi misalnya pestisida atau residu. Kemudian kalau yang kromatografi kolom ini digunakan untuk mengisolasi ya, mengisolasi komponen kimia dari campuran. Ya, jadi nanti kalau kolom ini biasanya berdasarkan perbedaan absorpsi ya dan komponen pada absorpsi gitu ya. Kromatografi kolom ini campurannya akan nanti dipisahkan gitu ya, nanti diletakkan pada bagian atas kolom ya. Jadi nanti terjerat, kemudian ada di tabung ya, dia terjerat di dalam tabung kaca ataupun tabung logam ya. Jadi nanti setiap kolom itu kemudian kromatografi gas di sini teknik pemisahan kromatografi ya untuk memisahkan komponen kimia dari sampel campuran dan mendeteksi jumlahnya. Kemudian kalau yang untuk cair ini teknik pemisahan di mana sampelnya itu dilarutkan dalam cairan gitu ya, dan dilewatkan fase diam yang biasanya itu juga terbuat dari silika gitu ya. Nah, biasanya salah satu jenis yang paling umum ini adalah menggunakan. Kemudian yang terakhir ini kromatografi penukaran ion. Ya, jadi nanti teknik pemisahannya menggunakan perbedaan muatan ya antara partikel sampel ya, antara sampel dengan fase geraknya. Kemudian dengan muatan dan fase diamnya gitu ya. Oke. Nah, itu ya jenis-jenis kromatografi di mana nanti penggunaan jenis-jenisnya juga ini tergantung dari sampel yang akan dipisahkan. Makanya tergantung dari sifat senyawanya ya, itu yang akan dipisahkan. Nah, ini adalah salah satu contoh publikasi ya atau artikel yang saya ambil gitu ya, contoh ya terkait vaksinasi ekstrak daun sirih dan ekstrak gambir serta uji antibakteri. Jadi selain dia melakukan vaksinasi pemisahan ya, nah ini dilakukan uji antibakteri juga. Ya mungkin saya lebih fokus ke vaksinasi dulu ya. Jadi di sini menggunakan sampelnya itu dua ya, ekstrak daun sirih dan ekstrak gambir gitu. Jadi tahapannya itu ya tadi ya. Setelah dilakukan pengeringan, kemudian nanti diekstrak ya, diekstrak atau diekstraksi. Di sini menggunakan metode maserasi ya. Kemudian tahap selanjutnya dari ekstrak ini dilakukan, kemudian dilanjutkan ke uji antibakteri. Nah, untuk vaksinasi di sini menggunakan pelarutnya N-heksana, etil asetat, dan N-butanol, gitu ya. Jadi nanti dari hasil vaksinasi berupa fraksi N-heksana, ya, kemudian etil asetat maupun N-butanol, ini nanti dilihat ya, diuji ya dengan menggunakan metode diameter uji bakteri ya, menggunakan metode diameter daya hambat atau DDH ya. Itu dilihat zona beningnya. Mungkin itu salah satu contoh aja ya. Nanti ini bisa kalian searching ya
buka ya jurnalnya lebih detail ya isinya seperti apa. Ini secara singkat saja ya. Oke, selanjutnya adapun ini untuk supaya lebih jelas ya. Untuk apa ya, kasih contoh ya yang ada di YouTube ya, kalian bisa buka ya. Itu bagaimana proses apa namanya pemisahan ya, pemisahan senyawa metabolit dengan menggunakan fraksi ekstrak cair-cair. Gitu ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Ibu mau nanya, Ya, saya stop dulu ya. Sebentar. dalam penarikan senyawa metabolit sekunder, kenapa digunainnya metode fraksinasi? Terus tujuannya tuh apa, Bu? Makasih. Oke, ini dengan siapa? Dengan Dina ya. Ya. Oke, tadi pertanyaannya dalam penarikan senyawa metabolit sekunder ya, kenapa sih harus menggunakan metode vaksinasi gitu ya? Tujuannya itu apa gitu? Nah, mungkin tujuannya ini yaitu untuk memisahkan tadi komponen-komponen senyawa zat aktif dari ekstrak yang dihasilkan atau yang sudah dilakukan gitu ya. Nah, nanti dari pemisahan ini secara partisi ya, cair-cair ini harus memiliki perbedaan kelarutan ya. Kalau memang senyawa tersebut dia larut ke dalam pelarut polar, maka dia ada di fraksi pelarut yang menggunakan pelarut yang polar gitu ya, yang polar ya. Jadi itu tadi ya, harus memiliki perbedaan kelarutan antara pelarut dan zat terlarut, serta kedua pelarut yang digunakan itu tidak saling bercampuran. Ya. Selain itu juga mendapatkan ini fraksi-fraksi tadi ya, fraksi-fraksi senyawa murni yang nantinya itu akan digunakan untuk uji fitokimia ya, yang menentukan ciri dari senyawa aktif ya, yang dapat senyawa aktif penyebab misalnya efek racun atau efek yang bermanfaat dari suatu bahan tersebut. Ya, jadi nanti kan dipisah-pisah, ada beberapa senyawa yang memang dia memiliki manfaat ataupun yang tidak gitu ya. Kayak tadi kan ada salah satunya misalnya bahan pestisida ya seperti itu atau residu lainnya. Oke, mungkin itu ya Dina ya. Ada lagi barangkali yang ada. Ibu izin bertanya, Ya, ini dengan siapa? Ana Ibu, Oh ya, Ana. Silakan Ana. faktor apa saja yang mempengaruhi proses vaksinasi, Bu? Oke, faktor yang mempengaruhi ya pada saat proses vaksinasi ya, melakukan vaksinasi. Itu ada dua ya. Jadi ada faktor internal maupun faktor eksternal ya. Kalau internal itu contohnya misalnya pelarut ya, pelarut yang digunakan gitu ya. Nah, pelarut yang digunakan itu kan mencakup sifat kepolaran ya dan titik didih ya. Kemudian sifat kepolaran berpengaruh karena suatu senyawa itu akan cenderung larut pada larutan yang memiliki sifat kepolaran yang sama pula ya. Dulu pernah saya sampaikan ya, kalau misalnya dia sifatnya senang atau suka dengan pelarut polar, maka maksudnya dia bersifat polar, maka pelarutnya juga harus bersifat polar gitu ya. Jadi memiliki sifat kepolaran yang sama pula gitu ya. Nah, untuk yang faktor eksternal, contohnya misalnya suhu ya dan waktu. Kalau suhu ini biasanya digunakan saat proses ya, pada saat proses penguapan. Nah, ini juga sangat penting ya untuk menyesuaikan dengan titik didihnya ya, titik didih pelarutnya. Sedangkan kalau waktu itu berpengaruh terhadap proses vaksinasi ya, di mana nanti semakin kecil persentase rendemennya yang didapat gitu ya.
karena ini nanti akan banyak fraksi-fraksi yang kembali larut gitu. Ya, kalau misalnya presentasi rendemennya apa namanya kecil ya. Tuh. Oke, itu mungkin ya Anah ya. Ya, Ibu, terima kasih. Baik, nanti untuk selanjutnya apa namanya cara ya, cara atau metode biar lebih jelas tadi dibuka saja ya link YouTube-nya, dipelajari ya, untuk nanti bisa dipraktekkan, ya. Oke, mungkin sudah cukup. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, mungkin saya cukupkan dulu ya untuk materi hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat dipahami dan tentunya bermanfaat ya. Amin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita tutup bersama-sama dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Ya, terima kasih ya atas perhatiannya. Saya tutup. Nasrul minallah wa fatun qarib wa basyiril mu'min. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu. Ya, sama-sama. Saya